Peer Borju. Simak ya. Jadi, Pierre Bourdieu ini adalah seorang sosiolog terkenal asal Prancis yang meneliti hubungan antara individu dan struktur sosial. Karya-karyanya itu mengkritik kekuasaan dan memperkenalkan konsep-konsep seperti habitus dan juga kapital. Teori Pierre Bourdieu dikembangkan atas dasar keinginannya untuk menghapus oposisi palsu antara teori objektivisme dan juga subjektivisme dengan memusatkan perhatian pada hubungan dialektis antara struktur objektif dan fenomena subjektif. Ia mengkritik teori-teori objektivisme sebab menurutnya teori-teori tersebut hanya berfokus pada struktur objektif dan melupakan proses konstruksi yang dilakukan oleh agen. Sebaliknya, teori subjektivisme berfokus pada bagaimana agen mengkonstruksi realitas sosialnya dan mengabaikan struktur objektif dalam proses tersebut. Untuk menghindari dilema antara struktur dan cara individu mengkonstruksi realitas sosial, Bourdieu mengembangkan pendekatan yang ia sebut sebagai konstruktivisme strukturalis. Ia menyatakan bahwa analisis struktur objektif dalam berbagai arena tidak dapat dipisahkan dari analisis genesis pada individu serta struktur mental yang terbentuk melalui interaksi dengan struktur sosial. Dalam hubungan antara agensi dengan struktur, Bourdieu melihat dunia akademis sebagai arena yang dipengaruhi oleh hubungan antara posisi sosial, habitus, dan pertarungan terhadap kekuasaan. Ia berargumen bahwa dunia akademis tidak hanya didorong oleh logika ilmiah, tetapi juga didorong oleh struktur kekuasaan yang lebih luas, seperti kelas sosial dan politik. Dalam universitas, Bourdieu menunjukkan bahwa struktur akademis dinyatakan melalui seleksi, penilaian, dan pembentukan pengetahuan mereproduksi ketidaksetaraan sosial dan politik dan memperkuat serta melestarikan struktur kekuasaan yang ada. Bourdieu terkenal dengan teori habitus. Habitus adalah sistem disposisi yang dimana internalisasi struktur yang diciptakan oleh perjalanan sejarah atau pengalaman individunya. Habitus itu tidak semua orang memiliki habitus yang sama, tapi mereka menempati posisi sama di dunia sosial memiliki habitus yang sama. Habitus itu dapat bertahan lama atau dapat dialihkan, digerakkan ke arena yang satu ke arena yang lainnya. Tetapi habitus ini itu adalah pengalaman individu di mana ia tumbuh, konteksnya itu dengan situasi atau ruang. Perilaku ditempatkan di diri kita. Habitus memengaruhi tindakan individu, tetapi tidak sepenuhnya menentukan pilihan mereka. Ia hanya menyarankan pilihan yang mungkin diambil. Menurut Bourdieu, manusia bertindak dengan pertimbangan rasional namun tidak sepenuhnya rasional, melainkan berdasarkan logika praktis. Logika praktis bersifat politetis, artinya mampu mengakomodasi beberapa makna, bahkan makna yang kontradiktif tergantung pada situasi praktis yang dialami individu tersebut. Beda dengan logika formal atau rasional yang bersifat lebih kaku. Selain itu, konsep relasionisme Bourdieu menyatakan bahwa habitus bersifat dinamis dan terus berkembang, yang dipengaruhi oleh situasi sosial yang berubah dan individu yang menyesuaikan diri dengan kondisi yang penuh kontradiksi. Arena yaitu di luar pikiran aktor, tempat individu atau kelompok berinteraksi dan bersaing. Bourdieu mendefinisikannya sebagai arena pertempuran atau arena perjuangan pasar kompetitif dalam berbagai jenis modal. Jadi, banyak individu yang datang dalam arena dengan habitus yang berbeda, dengan modal yang berbeda, di satu arena yang sama. Di dalam ini juga ada kalkulasi strategi di mana para agen atau aktor ini dia berstrategi dalam arena tersebut, apakah dia dapat mempertahankan modal mereka, habitus mereka, atau bisa juga meningkatkan posisi mereka dalam hierarki sosial. Itu teori modal. Nah, modal menurut Bourdieu ini adalah sumber daya yang dapat memberikan keuntungan sosial, ekonomi, ataupun budaya kepada individu atau kelompok. Bourdieu juga ngebagi modal itu jadi 3 jenis dan 1 jenis tambahan. Yang pertama itu ada modal ekonomi. Modal ekonomi itu kayak uang, properti, aset bisnis, dan juga investasi. Yang kedua itu ada modal kultural. Modal kultural itu kayak pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan bentuk-bentuk budaya yang dihargai. Kayak misalnya kalau dengan gelar dokter, dia akan punya modal kultural yang tinggi di komunitas akademiknya. Terus yang ketiga itu ada modal sosial. Modal sosial itu kayak jaringan hubungan sosial, contohnya kayak relasi dengan pengusaha, terus ada jaringan alumni universitas ataupun koneksi politik. Terus yang keempat itu ada modal simbolik. Modal simbolik itu pengetahuan, prestis atau kehormatan. Contohnya kayak tokoh masyarakat yang dihormati karena dia tuh prestis atau kontribusi itu tinggi walaupun dia nggak punya kekayaan gitu. Dan distinction atau selera. Selera ini itu dimiliki oleh setiap individu, tetapi selera orang itu berbeda-beda sesuai dengan habitus dan modal yang dimilikinya. Distinction ini sebagai penanda posisi individu dalam arena. Selain itu juga selera sebagai pengatur pertandingan dalam arena tersebut yang berhubungan dengan preferensi baik si individunya atau si aktornya ini. Toh seleranya itu adalah kayak jenis musik, makanan, produk brand, kan pendidikan mau ke pendidikan yang seperti apa dan lain-lain. Itu ditentukan dari modal ekonomi, modal sosial, modal simbolik ataupun modal kultural. See you.